Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, RUU TPKS mandek sejak 2016. Jokowi perintahkan Yasona untuk melobi DPR. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati untuk melobi DPR terkait rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Joko Widodo menyatakan telah memantau pembahasan RUU tersebut sejak tahun 2016. Namun draft aturan itu tidak kunjung diproses dan disahkan di DPR hingga saat ini. Jokowi juga meminta gugus tugas pemerintah untuk RUU TPKS segera menyelesaikan Daftar Inventaris Masalah atau DIM. Menurutnya, DIM harus segera rampung agar pembahasan di DPR bisa berjalan cepat. Mantan Wali Kota Solo itu ingin pembahasan RUU TPKS dimulai dan menyasar substansi. Dengan demikian, kepastian hukum terhadap para korban kekerasan seksual bisa segera diberikan. Sebelumnya, DPR batal mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR pada tahun 2021. Pembatalan dilakukan beberapa hari menjelang sidang paripurna DPR pada tanggal 16 Desember 2021. Meski demikian, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya akan berupaya mengesahkan draft aturan tersebut. Puan menyinggung maraknya kasus kekerasan seksual, terutama pada perempuan beberapa waktu yang terakhir, menjadi penting terhadap pengesahan RUU TPKS. Pemirsa, RUU TPKS menjadi penting untuk disahkan oleh DPR. Setelah sekian lama RUU TPKS mengendap di Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan dan menjadi kontroversi di masyarakat. Baru-baru ini, rancangan Undang-Undang TPKS kembali mengemuka setelah beberapa kasus pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual terjadi di beberapa daerah. Rancangan Undang-Undang TPKS dianggap menjadi penting agar para korban kekerasan seksual mendapat perlindungan hukum secara pasti. Selama ini, korban-korban kekerasan seksual adalah pihak yang paling dirugikan dalam beberapa kasus kekerasan seksual dan tindak pidana pemerkosaan. Berita kedua, Ketua DPR Puan harap vaksin booster untuk warga diberikan gratis. Ketua DPR Puan Maharani mendukung program vaksin booster COVID-19 yang dalam waktu dekat bakal dilaksanakan oleh pemerintah. Puan berharap agar vaksin booster bisa diberikan secara gratis untuk masyarakat. Adapun booster vaksin ditargetkan mulai dijalankan pada 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa dan saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group of Immunization atau ITGI. Terkait itu, dia menegaskan agar keselamatan masyarakat tetap menjadi yang utama. Kendati demikian, Puan menilai pemerintah bisa menyiapkan opsi lain sesuai dengan kemampuan negara. Menurutnya, apabila dirasa perekonomian masih belum bisa menutupi biaya booster vaksin, pemerintah bisa membuat program berbayar bagi kalangan menengah ke atas. Untuk diketahui, program booster vaksin diprioritaskan menyasar kelompok lansia, peserta penerima bantuan iuran atau PBI, BPJS Kesehatan, dan non-PBI. Pemirsa, booster atau vaksin ketiga mulai ramai diperbincangkan ketika pemerintah mencanangkan pada tanggal 12 Januari 2022 adalah saat dimulainya vaksin ketiga atau booster. Booster menjadi penting ketika program vaksinasi nasional sudah dianggap berhasil pada tahun 2021. Program vaksin nasional telah membentuk herd immunity sampai dengan bulan Desember 2021 dan pemerintah merencanakan herd immunity yang kedua dengan melakukan vaksin ketiga atau program booster.
Program booster walaupun masih berbatas pada kelompok-kelompok umur tertentu, tetapi diharapkan program booster ini bisa menambah kekebalan masyarakat terhadap serangan vaksin terhadap serangan COVID-19 atau bahkan virus varian baru Omicron. Berita ketiga, terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba di KPK. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu, Januari malam tahun 2022. Rahmat Effendi alias Bang Pepen tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.51 waktu Indonesia bagian Barat dengan didampingi petugas KPK dan kepolisian. Tidak hanya Wali Kota Bekasi, salah seorang pengusaha juga dikabarkan turut ditangkap. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menginformasikan adanya penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Rahmat diamankan oleh tim KPK bersama 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan di Kota Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu 5 Januari 2022 siang. Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus ini. Selain Rahmat, Bunyamin, KPK menetapkan Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna, Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi. 4 orang lainnya merupakan pemberi suap, yakni Ali Amril, Direktur PT MAM Energindo, Lai Bumimin alias Anen dari pihak swasta, Suryadi dari PT Kota Bintang Rayatri, dan Mahfud Saifuddin, Camat Rawalumbu. Rahmat Effendi adalah pejabat di Provinsi Jawa Barat yang ketangkap dalam operasi tangkap tangan yang kesekian kalinya, dan ini menunjukkan Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang terbanyak pejabatnya yang ditangkap tangan melalui operasi tangkap tangan KPK. Selama ini, operasi tangkap tangan KPK berhasil menangkap para pelaku korupsi dan berhasil menyita ratusan miliar akibat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap para pelaku kejahatan korupsi. Berita keempat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebut Republik Indonesia perkuat perundingan perbatasan laut dan darat di tahun 2022. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pemerintah akan memperkuat upaya perundingan perbatasan laut dan darat dengan negara lain di tahun 2022. Retno mengumumkakan sepanjang tahun 2021, pemerintah telah melakukan 17 perundingan perbatasan dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam. Dalam hal batas maritim, pemerintah berupaya menyelesaikan perundingan dengan Malaysia tentang perjanjian batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Kemudian dengan Palau, pemerintah akan melanjutkan perundingan di tingkat tim teknis untuk garis batas Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dengan target tercapai kesepakatan parsial. Selain itu, ada 2 rencana perundingan yang akan dilaksanakan pemerintah dengan Filipina. Pertama, memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di tim teknis. Kedua, menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif dalam 2 garis batas yang berbeda. Adapun perundingan perbatasan darat akan diprioritaskan
dengan Malaysia dan Timur Leste. Retno mengatakan pemerintah akan berupaya menyelesaikan demarkasi outstanding boundary problems Eastern Sector termasuk Pulau Sebatik dengan Malaysia. Sementara itu, dengan Timor Leste, pemerintah akan menyelesaikan dua unresolved segment yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati pada tahun 2019. Pemirsa, permasalahan pembatasan antara Indonesia dengan beberapa negara lain tampaknya akan semakin diselesaikan pada tahun 2022. Sengketa-sengketa perbatasan karena menunjukkan Indonesia berada di wilayah yang strategis di kawasan Asia Tenggara. Sengketa perbatasan laut, sengketa perbatasan darat menjadi fokus utama Kementerian Luar Negeri untuk penyelesaian tahap-tahapan sengketa yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Sengketa perbatasan laut menunjukkan bahwa Indonesia semakin gigih dalam zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Indonesia di beberapa titik-titik strategis di kepulauan dan ke laut Indonesia. Oleh sebabnya, pada tahun 2022 ini, Kementerian Luar Negeri mentargetkan semua sengketa perbatasan, baik untuk perbatasan maritim maupun perbatasan darat, akan segera diselesaikan. Berita kelima, warga negara asing asal 14 negara ini dilarang masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta. Warga negara asing yang mengunjungi 14 negara dilarang memasuki Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, mulai Jumat 7 Januari 2022. Larangan ini tercantum dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. 14 negara tersebut meliputi Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Prancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, Inggris, dan Denmark. 4 negara pertama dilarang masuk ke Indonesia karena adanya transmisi komunitas corona varian B1152O alias Omicron. Sementara itu, 8 negara selanjutnya tidak boleh masuk ke Indonesia karena secara geografis terletak berdekatan dengan negara dengan transmisi komunitas Omicron. Untuk Inggris dan Denmark, larangan pemerintah didasari atas jumlah kasus konfirmasi Omicron yang melebihi 10.000 kasus. Pemirsa, virus varian baru Omicron telah menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kecepatan penyebaran virus Omicron menjadi kekhawatiran berbagai negara. Beberapa negara bahkan melarang warganya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Demikian pula, pemerintah Republik Indonesia mulai memberlakukan peraturan yang ketat baik kepada warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri atau menangkal orang-orang asing yang masuk ke Indonesia. Semua itu dilakukan untuk menangkal penyebaran virus Omicron yang dikhawatirkan akan memperpanjang kasus virus COVID-19 yang sebelumnya sudah melandai. Oleh karenanya, pelarangan tersebut menandakan bahwa Indonesia membuat Omicron sebagai pusat perhatian penting dalam penanganan COVID-19 selama tahun 2022. Selanjutnya, kita akan membahas Papua terkait permasalahan situasi keamanan terakhir di Papua. Selanjutnya kita akan berbicara tentang Papua terkait situasi keamanan terakhir. Operasi Satgas Nemangkawi di Papua aktif mencegah ancaman. Masa depan operasi Satuan Tugas atau Satgas Nemangkawi di Papua mendapat perpanjangan dari Polri hingga 25 Januari 2022. Mengingat masa tugas Satgas ini berakhir pada operasi tahap 2 yaitu 31 Desember 2021 yang lalu, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta menegaskan jika keputusan memperpanjang operasi Satgas Nemangkawi
perlu dilakukan karena kontribusinya efektif dalam menekan ancaman. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan menegaskan perpanjangan masa operasi Satgas Nemangkawi hingga 25 hari ke depan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Adapun waktu 25 hari tersebut menjadi masa persiapan kepolisian untuk melanjutkan operasi kewilayahan oleh Polda Papua. Sejauh ini terdapat beberapa keberhasilan operasi Nemangkawi Papua, yaitu berhasil menangkap 27 orang yang tergabung dalam KST Papua. Sementara itu, 53 orang anggota dan simpatisan KST Papua juga menyerahkan diri ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, operasi Nemangkawi yang dilakukan untuk menangkal ancaman kelompok separatis teroris organisasi Papua Merdeka dianggap efektif. Selama ini, gangguan-gangguan yang dilakukan oleh KST OPM Papua menjadikan masyarakat Papua terancam dan merasa kekhawatiran yang mencekam. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh KST Papua menimbulkan korban-korban jiwa di antara masyarakat sipil maupun anggota Polri dan TNI. Oleh karenanya, keberadaan operasi Nemangkawi di Papua dianggap penting dan strategis. Perpanjangan 25 hari ke depan adalah bagian dari operasi strategis Satuan Satgas Nemangkawi untuk menangkal pola-pola keamanan yang dilakukan oleh KST Papua. Selain itu, keberadaan operasi Nemangkawi di Papua memberikan masyarakat merasa tentram. Berita ketujuh, pendekatan hard approach dan soft approach bisa tangkal KST Papua memperluas daerah operasi. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi warga Papua di tengah adanya potensi ancaman dari kelompok separatis dan teroris Papua. Ancamannya cukup serius karena kelompok ini berupaya memperluas daerah operasi mereka. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah hal tersebut dengan menerapkan hard approach dan soft approach. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaw Rianta menilai ancaman tersebut bisa diantisipasi dengan menerapkan dua model pendekatan, yaitu dengan keamanan dan dialog. Sejumlah upaya sudah dilakukan, salah satunya dengan kehadiran Satgas Nemangkawi. Kontribusinya cukup signifikan karena berhasil mengembalikan 53 orang anggota KST Papua ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak heran jika Mabes Polri memperpanjang operasi Satgas Nemangkawi di Papua. Operasi ditambah 3 pekan ke depan. Ramadan juga menegaskan ada sedikit perbedaan pada operasi Nemangkawi kali ini, terutama dalam hal bertindak dan target operasi di wilayah yang berbeda. Satgas akan difokuskan melakukan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat Papua. Sementara jenis upaya penegakan hukum secara tegas akan semakin dikurangi. Pemirsa, keberadaan kelompok separatis Papua, organisasi Papua Merdeka, semakin lama mendekati, pola operasinya semakin terjepit oleh berbagai operasi keamanan baik yang dilakukan oleh TNI maupun Polri. Keberadaan KST Papua semakin terjepit di wilayah-wilayah yang terbatas. Efektivitas operasi Nemangkawi akan dilanjutkan dengan memakai pendekatan yang berbeda. Dua hal yang akan dilakukan oleh Polri dan TNI adalah pendekatan hard approach dan pendekatan soft approach. Hal ini sesuai dengan janji dari Panglima TNI yang baru, juga janji dari Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, yang akan lebih menekatkan operasi teritorial dalam penanganan keamanan di wilayah teritorial Papua. Operasi-operasi yang lebih mendekatkan kepada pola-pola kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan akan lebih dilakukan oleh Polri dan TNI.
Selama ini, satuan-satuan tugas teritorial lebih banyak mengedepankan pendekatan teritorial yang lebih mendekatkan kesejahteraan dan pendekatan kemanusiaan. Berita ke-8, jadi tersangka ujaran kebencian, Ferdinand Huttayan ditahan. Pegiat media sosial Ferdinand Huttayan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian yang bernuansa SARA. Penetapan tersangka dilakukan usai Ferdinand diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri sebagai saksi terlapor dalam perkara ini. Adapun pemeriksaan Ferdinand sebagai saksi berlangsung sejak pukul 10.30 hingga sekitar 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Ahmad, polisi juga langsung menahan Ferdinand di Mabes Polri. Kata Ahmad, polisi menahan Ferdinand dengan alasan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri. Kemudian dikhawatirkan Ferdinand mengulangi perbuatan lagi dan juga dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Ferdinand kemudian mengklarifikasi bahwa cuitan kontroversialnya di Twitter tidak sedang menyasar kelompok atau agama tertentu. Cuitan itu, kata dia, berdasarkan dialog imajiner antara hati dan pikirannya saat kondisinya tengah lemah. Ia lantas dipolisikan oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI pada hari Rabu 5 Januari tahun 2022. Pengusutan itu dilakukan secara cepat oleh Bareskrim yang langsung memeriksa serangkaian saksi hingga akhirnya 2 hari kemudian kasus menjadi penyidikan. Ferdinand kemudian meminta maaf kepada umat muslim dan mengaku hilaf atas cuitannya yang kontroversi yang mengungkapkan dirinya telah menjadi seorang muslim sejak tahun 2017. Cuitan tersebut, kata dia, dibuat dalam kondisinya yang sedang sakit. Ferdinand menyatakan telah membawa surat riwayat kesehatan itu saat diperiksa penyidik Polri Senin 10 Januari tahun 2022. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa pernyataan Ferdinand menyakitkan hati umat muslim. Pemirsa, Ferdinand Huttayan adalah orang yang kesekian kalinya yang melakukan ujaran kebencian yang dikenakan oleh pasal-pasal ITE di dalam undang-undang yang berlaku. Selain Ferdinand, sebelumnya banyak tokoh politik, artis, dan tokoh-tokoh agama yang melakukan ujaran-ujaran kebencian yang lalu kemudian dilakukan penangkapan oleh Mabes Polri. Selain penangkapan, mereka dikenakan pasal-pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang ITE. Beberapa berhasil diputuskan di dalam sidang pengadilan dan menghadapi hukuman penjara beberapa tahun. Ujaran kebencian adalah pasal yang paling banyak dikenakan kepada tokoh-tokoh maupun individu-individu yang melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Dan Ferdinand Huttayan adalah orang yang kesekian kali yang dikenakan oleh pasal Undang-Undang ITE tersebut. Berita ke-9, Luhut sebut peningkatan COVID-19 di Indonesia karena pelaku perjalanan ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku bahwa terjadi peningkatan kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir. Luhut juga menegaskan peningkatan tersebut disebabkan oleh pelaku perjalanan ke luar negeri yang kembali ke Indonesia dan terpapar virus corona, khususnya varian Omikron. Menyikapi hal ini, Luhut menyampaikan jika Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan ke seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak pergi ke luar negeri kecuali urusan yang sangat penting. Meski kasus baru menunjukkan peningkatan, Luhut mengatakan penambahan angka kematian di wilayah Jawa dan Bali sangat sedikit. Selama bulan Januari ini, hanya ada 1 kasus kematian pasien COVID-19 yang ditemukan di Jakarta. Namun demikian, Luhut memastikan pemerintah akan terus memperketat pintu masuk kedatangan pelaku perjalanan ke luar negeri dengan melakukan pembatasan dan masa karantina. Pemerintah juga akan meningkatkan testing dan tracing. Bersamaan dengan itu,
fasilitas kesehatan terus disiapkan untuk menghadapi kemungkinan lonjakan kasus. Luhut pun meminta masyarakat berkontribusi dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Untuk diketahui, kasus virus corona varian Omikron terus bertambah di Indonesia. Hingga Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, ada 414 kasus Omikron di tanah air setelah sebelumnya bertambah 75 kasus. Adapun pada hari Senin, 10 Januari 2022, bertambah 454 kasus COVID-19 baru di Indonesia dalam sehari. Kemudian pada Minggu 9 Januari 2022 bertambah 529 kasus. Sebelumnya pada Sabtu 8 Januari penambahan kasus COVID-19 mencapai 479 kasus. Pemirsa, peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia kembali muncul. Varian Omikron yang baru dari pengembangan virus COVID-19 telah menambah kekhawatiran masyarakat Indonesia. Peningkatan kasus COVID-19 varian Omikron diakibatkan oleh beberapa warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Kepulangan mereka ke Indonesia berakibat mereka terpapar oleh virus COVID-19 yang kemungkinan didapat dari luar negeri. Peningkatan kewaspadaan serta pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilakukan baik bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri maupun warga negara asing yang melakukan kedatangan kepada negara Indonesia. Kewaspadaan tetap harus dilakukan dengan tidak melupakan protokol kesehatan. Pemakaian masker dan memakai jaga jarak dalam beberapa setiap kesempatan adalah faktor penting dalam menjaga terpaparnya virus COVID-19, khususnya virus Omikron. Berita ke-10, KSP tegaskan Presiden Joko Widodo tak berminat jadi presiden 3 periode. Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodarwani menegaskan Presiden Joko Widodo tidak berminat menjabat 3 periode. Pernyataan itu merespon kritik publik usai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ada usul dari pengusaha untuk menunda pemilu tahun 2024. Jaleswari juga mengatakan Jokowi akan taat dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga berharap ketentuan jabatan presiden 2 periode dijaga oleh semua pihak. Sebelumnya, Jaleswari menyatakan bahwa pemilu tetap dilakukan 5 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Oleh sebab itu, Jaleswari meminta agar amanat tersebut tetap dirawat demi menjaga demokrasi. Lebih lanjut, ia menegaskan KPU, pemerintah, beserta DPR pada saat ini masih membahas jadwal pemilu tahun 2024. Pernyataan tegas terkait masa jabatan juga telah ditegaskan Presiden Jokowi. Dia menegaskan sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi presiden 3 periode. Jokowi menyebut dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Lantaran itu pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut. Menurut Jokowi, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur masa jabatan presiden selama 2 periode. Hal tersebut tentunya harus dipatuhi bersama. Pemirsa, isu jabatan 3 periode kembali mengemuka. Hal ini setelah pada awalnya Majelis Permusyawaratan atau MPR mengemukakan akan menghidupkan kembali konsepsi garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Ketika gagasan penghidupan kembali garis-garis besar haluan negara oleh MPR, ini akan berdampak akan adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Sehingga kemungkinan isu 3 periode akan masuk di dalam agenda perubahan Undang-Undang Dasar. Permasalahannya adalah apakah memungkinkan
Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk merubah Undang-Undang Dasar walaupun sudah disetujui oleh MPR. Niat Presiden yang ditujukan memasuki masa periode ketiga disanggah dan menjadi kontroversi. Lalu kemudian Presiden menganggap bahwa pemilihan atau periode ketiga jabatan Presiden tidak memungkinkan dan Presiden akan melaksanakan konstitusi yang diamanatkan kepadanya. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.